계속 이제 항상 녹화 선수와 귀화했던 선수들을 이제 하나로 뭉치기 위해서 위주로 해서 우리가 모두가 하나가 돼야 된다 이렇게 얘기했던 부분인데 그게 팬들한테 정확히 전달 안 됐다는 부분이 있습니다. Balls, we'll build pitches, we'll bring instructors, we'll help organize competitions. We will launch a fund to. Yang kedua, keyakinan saya akan ada vote lagi untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Ya, itu informasi ordal yang saya dapatkan. Yes, mantap! Keputusan sangat tepat dan sangat bersejarah baru saja diumumkan FIFA. FIFA, temukan kejanggalan saat pertandingan Irak versus Indonesia beberapa waktu lalu. Yes, mantap! Keputusan sangat tepat dan sangat bersejarah baru saja diumumkan FIFA. FIFA, temukan kejanggalan saat pertandingan Irak versus Indonesia beberapa waktu lalu. Protes PSSI akhirnya dikabulkan FIFA. Timnas Indonesia main lagi hari Sabtu. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia masih ada. Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan, PSSI sempat menyebut tim pelatih Patrick Kluivert sebagai yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun, mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 kini kandas. Publik pun menunggu apa langkah berikutnya dari federasi sepak bola tertinggi di tanah air ini. Berikut 3 fakta yang harus kalian tahu terlebih dahulu, teman-teman. 1. Dari harapan besar ke kenyataan pahit, Kluivert dan timnya gagal penuhi ekspektasi. Ketika Patrick Kluivert resmi menggantikan Shin Tae-yong pada 8 Januari 2025, PSSI menyebut formasi kepelatihan ini sebagai tim terbaik Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bahkan menegaskan lewat unggahan di media sosial, ini adalah kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Namun, harapan tinggal harapan. Dalam 8 pertandingan bersama Timnas Indonesia, Kluivert hanya meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Lebih dari itu, timnya kebobolan 15 gol dan hanya mencetak 11. Persentase kemenangan 37,5% menjadi catatan kelam yang sulit dibela, apalagi dengan status tim pelatih terbaik yang disematkan sejak awal. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal hasil, tapi juga soal performa dan arah permainan yang dinilai tidak berkembang signifikan. 2. PSSI di persimpangan jalan, rapat Exco jadi penentu nasib Kluivert. Desakan agar PSSI memecat Patrick Kluivert terus bergema setelah kekalahan dari Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik dan pengamat menilai tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sang pelatih asal Belanda itu. Manajer timnas sekaligus anggota Exco PSSI Sumarji memastikan nasib Kluivert akan dibahas dalam rapat Exco. Saya akan sampaikan apa adanya di rapat. Tidak akan saya tutupi mana yang baik dan mana yang tidak baik, ujarnya. Namun, keputusan itu tampaknya belum akan diambil dalam waktu dekat. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut rapat kemungkinan ditunda karena Ketua Umum Erick Thohir tengah sibuk dengan pernikahan putrinya pada 18 hingga 19 Oktober. Kita tunggu Ketua Umum dulu, beliau masih ada acara keluarga, kata Amali. Dengan begitu, nasib Kluivert masih menggantung. PSSI kini dihadapkan pada dilema, terus memberi kesempatan atau memulai babak baru dengan pelatih lain. 3. Kluivert akui kegagalan dan siap bertanggung jawab. Alih-alih menghindar, Patrick Kluivert menunjukkan sikap kesatria. Dalam pernyataan terbuka di media sosial, ia mengaku siap menanggung konsekuensi dari kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia.
Dear Indonesia, saya merasakan kepedihan dan kekecewaan yang sama seperti Anda. Kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak adalah pelajaran pahit, tulisnya. Sebagai pelatih kepala, saya bertanggung jawab penuh. Kami telah memberikan segalanya dengan sepenuh hati, disiplin, dan persatuan. Mari kita bangkit dan tatap Piala Asia 2027 bersama saya. Saya janji akan merombak total tim ini. Ucapan itu menunjukkan bahwa Kluivert masih memiliki respek tinggi terhadap tim dan supporter. Namun di sepak bola, tanggung jawab moral saja tak cukup. Hasil tetap menjadi ukuran akhir dan sejauh ini hasilnya belum memuaskan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju timnas Indonesia masih dilatih Patrick Kluivert CS? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menggambarkan betapa rapuhnya fondasi kepercayaan publik terhadap manajemen sepak bola nasional. PSSI tampak terjebak dalam euforia sesaat saat menunjuk Patrick Kluivert dan menyebut tim pelatihnya sebagai yang terbaik tanpa terlebih dahulu memastikan kesesuaian visi dan strategi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Keputusan yang dibangun di atas nama besar bukan hasil nyata, justru berbalik menjadi bumerang. Lebih lanjut, kegagalan ini harusnya menjadi refleksi bagi semua pihak, bukan hanya pelatih tetapi juga federasi yang mengambil keputusan. Timnas butuh arah yang jelas, kontinuitas program, serta pelatih yang bukan hanya punya reputasi tetapi juga memahami karakter pemain dan kultur sepak bola Indonesia. Saat ini, PSSI berada di titik penting. Apakah mereka berani melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki pola pengambilan keputusan atau kembali terjebak dalam siklus pergantian pelatih tanpa hasil berarti? Kegagalan kali ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pembelajaran yang lebih besar. Indonesia sudah membuktikan bahwa semangat Garuda tak mudah padam, bahkan di tengah badai kritik dan kekecewaan. Setiap kekalahan memberikan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagi para pemain dan pecinta sepak bola tanah air, jangan berhenti percaya. Perjalanan menuju puncak memang tidak pernah mudah, tapi keyakinan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Suatu hari nanti, dengan tekad dan kebersamaan, Indonesia akan berdiri tegak di panggung dunia, bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai tim yang diperhitungkan. Apakah benar Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke timnas Indonesia? Begini jawaban tegasnya. Sebelumnya diberitakan, rumor kembalinya Shin Tae-yong STY ke kursi pelatih timnas Indonesia kembali mengemuka usai kegagalan Patrick Kluivert membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan bahkan menilai STY sebagai sosok paling layak untuk kembali menahkodai tim Merah Putih. Namun, benarkah STY siap balik ke Indonesia? Berikut ini 3 faktanya. Pisat. Fakta 1. Rumor kembalinya STY ditiup media Korea Selatan. Spekulasi soal Shin Tae-yong kembali ke Indonesia mencuat dari media Korea Selatan. Portal Korea yang menilai pelatih berusia 54 tahun itu adalah figur paling ideal menggantikan Patrick Kluivert. Di Indonesia, Shin Tae-yong telah menjadi lebih dari sekedar pelatih. Ia dijuluki pahlawan nasional dan mendapat dukungan penuh, tulis media tersebut. Rumor ini muncul di tengah meningkatnya desakan publik tanah air agar PSSI segera mengevaluasi kinerja Kluivert. Sang pelatih asal Belanda dianggap gagal total setelah 2 kekalahan beruntun di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Kini kabar beredar bahwa Exco PSSI tengah bersiap menggelar rapat darurat untuk membahas masa depan Kluivert. Di tengah situasi panas tersebut, nama Shin Tae-yong pun kembali dielu-elukan publik. Pisat, fakta 2, Kluivert gagal total, Indonesia tersingkir dari kualifikasi. Patrick Kluivert yang didatangkan dengan ekspektasi tinggi justru gagal memenuhi harapan. Dua hasil buruk kontra Arab Saudi dan Irak langsung mengubur mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kekalahan itu bukan hanya menutup peluang Garuda, tapi juga memantik kekecewaan besar di kalangan supporter. Pasca kegagalan tersebut, Kluivert dilaporkan langsung terbang ke Belanda tanpa memberikan pernyataan resmi kepada publik maupun PSSI. Sikapnya ini membuat para fans semakin geram dan mendorong federasi segera mencari sosok pengganti. Nama Shin Tae-yong pun kembali mencuat, dianggap mampu mengembalikan semangat tim seperti masa keemasannya beberapa tahun lalu. Pisat, fakta 3, Shin Tae-yong tegas bantah rumor tak berniat kembali. Meski ramai diperbincangkan, Shin Tae-yong justru memberikan klarifikasi tegas. Dalam wawancara eksklusif dengan media KBS Korea, ia menyatakan bahwa kabar dirinya akan kembali melatih Indonesia tidak benar. Saya ingin menegaskan bahwa rumor baru-baru ini tentang penunjukan kembali ke Indonesia sepenuhnya salah, kata STY menutup segala spekulasi. Saat ini, mantan pelatih timnas Indonesia itu berstatus tanpa klub usai dipecat dari Ulsan HD di Liga Korea Selatan. Meski demikian, publik Indonesia tetap memandang STY sebagai sosok yang sangat berjasa. Bukan hanya karena prestasinya di lapangan, tapi juga karena dedikasinya membangun karakter pemain muda tanah air. Tanpa Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Publik berharap PSSI bisa mengambil keputusan bijak dalam menentukan arah masa depan tim nasional. Mungkin STY tidak kembali sekarang, tapi semangat, kerja keras, dan filosofi yang ia tanamkan sudah terlanjur melekat dalam darah Garuda. Ya, kadang sosok besar tidak harus hadir kembali untuk tetap memberi pengaruh besar. STY telah menanamkan api juang. Kini tinggal bagaimana Garuda terbang lagi dengan sayap yang ia kuatkan. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia saat ini ibarat badai yang datang dua kali. Setelah euforia dan harapan besar di era Shin Tae-yong, kini publik kembali dihadapi pada kekecewaan akibat kegagalan Patrick Kluivert membawa tim melaju ke Piala Dunia 2026. Rumor kembalinya STY terasa seperti nostalgia, sebuah kerinduan akan sosok yang bukan hanya melatih, tapi juga membangun semangat nasionalisme di lapangan hijau. Namun, di sisi lain, keputusan STY menolak rumor tersebut bisa dimaknai sebagai langkah bijak. Ia tampak paham bahwa membangun tim bukan perkara instan, dan mungkin ia ingin menghormati proses yang sedang berjalan, meski hasilnya belum memuaskan. Ini menunjukkan sikap profesional dan kedewasaan seorang pelatih yang tak sekedar mengejar popularitas, tapi konsisten dengan prinsip dan arah karirnya. PSSI kini berada di titik krusial antara mempertahankan kehormatan dengan memberikan kesempatan baru atau mendengarkan suara publik yang ingin perubahan cepat. Tapi dalam dunia sepak bola, keputusan emosional jarang berbuah manis. Indonesia butuh visi panjang, bukan hanya tambal sulam hasil jangka pendek. Semoga badai ini menjadi awal kebangkitan baru, karena terkadang dari kegagalanlah kita belajar arti sebenarnya dari membangun, bukan sekedar menang, tapi menanamkan mental juang agar Garuda bisa terbang lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan biarkan kegagalan menutup mata kita dari harapan. Setiap perjalanan besar selalu melewati masa-masa sulit. Begitu juga dengan timnas Indonesia. Saat ini mungkin terasa berat, tapi justru di titik inilah semangat Garuda diuji. Apakah kita menyerah atau bangkit dengan kepala tegak? Ingat, Shin Tae-yong pernah membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan, tim ini bisa bersaing dengan yang terbaik. Artinya, fondasi sudah ada. Tinggal bagaimana kita melanjutkan dengan semangat yang sama. Bagi para pemain, pelatih, dan supporter, tetaplah percaya pada proses. Kegagalan bukan akhir cerita, melainkan babak awal dari kebangkitan. Jangan berhenti bermimpi hanya karena satu pintu tertutup.
Karena Garuda sejati tidak berhenti terbang, ia hanya mengepakkan sayap lebih kuat untuk menembus langit berikutnya. Patrick Kluivert disorot tajam, dinilai tak layak pertahankan kursi pelatih timnas Indonesia. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tengah menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. 2 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat posisinya terancam. Tak hanya supporter, pengamat sepak bola nasional pun ikut bersuara. Salah satunya Muhammad Kusnaeni atau Bungkus yang menilai bahwa Kluivert sudah tidak layak dipertahankan jika dilihat dari segi kinerja dan hasil di lapangan. Berikut ini 3 faktanya. 1. Catatan kinerja Kluivert jauh dari harapan. Patrick Kluivert datang ke Indonesia membawa reputasi besar sebagai legenda sepak bola Eropa. Namun, perjalanan karirnya di kursi pelatih timnas Garuda tak semulus harapan. Dalam total 8 pertandingan yang ia pimpin di semua ajang, Kluivert hanya mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Yang lebih mengecewakan, 2 kekalahan terakhir terjadi di babak penting. Kalah 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan itu memastikan Indonesia finish sebagai juru kunci grup B dan gagal lolos ke Piala Dunia. Bungkus menyebut, kalau bicara tentang kinerja, memang agak sulit untuk mempertahankan pelatih dengan track record seperti ini. 8 pertandingan dan tanpa poin di kualifikasi keempat, bahkan 2 gol yang tercipta hanya lewat penalti, ujarnya dalam siaran Kompas TV 13 Oktober 2025. 2. Gagal maksimalkan pemain naturalisasi. Salah satu sorotan tajam terhadap Kluivert datang dari caranya mengelola potensi pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia. Pada putaran keempat kualifikasi, timnas sejatinya mendapat suntikan tenaga besar dengan hadirnya beberapa nama anyar seperti Emil Audero, Miliano, dan Mauro Zylstra. Ketiganya diharapkan menjadi motor perubahan performa Garuda di level Asia. Namun kenyataannya, tambahan kekuatan tersebut tidak banyak membantu. Performa tim justru terlihat stagnan dan tidak berkembang signifikan. Bungkus menilai hal ini menggambarkan lemahnya efektivitas strategi sang pelatih. Ini tentu menggambarkan kinerja pelatih yang tidak maksimal. Padahal menuju putaran keempat, kita sudah mendapatkan tambahan banyak pemain berkualitas. 3. Suara publik menguat, Kluivert harus mundur. Gelombang desakan agar Kluivert mundur semakin menguat di kalangan pendukung timnas. Media sosial dipenuhi komentar kecewa dan kritik pedas. Para fans menilai pelatih asal Belanda tidak mampu membawa timnas Indonesia naik level seperti yang dijanjikan di awal masa jabatannya. Selain karena hasil buruk, para penggemar juga menyoroti minimnya kreativitas dan mental bertanding tim. Para fans menilai setelah 2 tahun perjalanan kualifikasi dari 2023 hingga 2025, seharusnya ada perkembangan nyata, bukan justru kemunduran. Kini, keputusan ada di tangan PSSI untuk menilai apakah Kluivert masih pantas dipertahankan atau waktunya mencari sosok baru yang bisa membawa semangat dan arah baru bagi Garuda. Tanpa menyudutkan siapapun, situasi ini menjadi pelajaran besar bagi sepak bola Indonesia, bahwa reputasi besar tak selalu menjamin hasil besar. Mungkin sudah saatnya timnas dipimpin oleh sosok yang benar-benar memahami karakter pemain Indonesia, bukan hanya dari taktik, tapi juga dari hati dan semangat bertarungnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Patrick Kluivert ini sebenarnya tidak sepenuhnya mengecewakan. Publik Indonesia sejak awal punya ekspektasi tinggi karena nama besar Kluivert, ex-pemain Barcelona dan Ajax yang dikenal berpengalaman di Eropa. Namun, sepak bola bukan sekedar reputasi. Ini soal adaptasi, komunikasi, dan pemahaman terhadap karakter pemain lokal. Tantangan terbesar pelatih asing di Indonesia selalu sama. Bagaimana menerjemahkan filosofi besar mereka ke dalam konteks tim yang masih berproses dan penuh dinamika.
Kegagalan di kualifikasi ini bukan hanya soal hasil, tapi juga cerminan bahwa proses pembentukan tim tidak berjalan seimbang antara strategi dan pengelolaan sumber daya manusia. Pemain naturalisasi yang seharusnya menjadi keunggulan justru belum dimaksimalkan. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah masalahnya ada di sistem atau pada pemimpinnya di pinggir lapangan? Meski begitu, yang terpenting sekarang bukan mencari kambing hitam, melainkan mencari solusi. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan emosional. Jika memang Patrick Kluivert tidak bisa membawa perubahan berarti, sudah seharusnya ada langkah berani untuk berbenah. Timnas Indonesia membutuhkan sosok yang bukan hanya cerdas dalam taktik, tapi juga punya empati dan kedekatan emosional dengan pemain. Seseorang yang bisa menyalakan kembali semangat Garuda yang sempat redup. Di balik kegagalan dan kritik yang menghujani, masih ada secercah harapan untuk sepak bola Indonesia. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju kematangan. Setiap tim besar di dunia pernah melewati fase sulit sebelum akhirnya menemukan arah yang tepat. Begitupun dengan Garuda. Kadang perlu jatuh dulu untuk bisa terbang lebih tinggi. Untuk para pemain, inilah saatnya menegakkan kepala dan jadikan pengalaman pahit ini sebagai bahan bakar untuk bangkit. Tidak ada kerja keras yang sia-sia selama niat dan semangat tetap menyala. Bagi pelatih dan federasi, setiap kritik adalah cermin yang membantu melihat kekurangan agar bisa memperbaikinya. Dan untuk para supporter, dukungan kalian adalah napas bagi tim ini. Jangan berhenti percaya, Garuda mungkin tertatih hari ini, tapi percayalah, dari sayap yang luka bisa lahir kekuatan baru. Asal kita tetap satu suara, mendukung, membangun, dan tidak pernah menyerah pada mimpi bahwa suatu hari Indonesia akan benar-benar berdiri di panggung dunia. 2 bulan memimpin Ulsan HD, Shin Tae-yong resmi dipecat. Pelatih asal Korea Selatan itu kini buka suara soal tuduhan keras yang menimpanya, termasuk tuduhan kekerasan dan anggapan bahwa dirinya gagal karena taktiknya tak cocok dengan sepak bola Korea. Dalam wawancara dengan media KBS, ex-pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan banyak pihak meremehkan pengalaman berharganya selama 5 tahun memimpin Garuda. Berikut 3 fakta utama di balik curhatan jujur Shin Tae-yong setelah pemecatannya dari Ulsan HD. 1. Hanya bertahan 2 bulan di Ulsan HD. Shin Tae-yong resmi dipecat dari kursi pelatih Ulsan HD setelah hanya 2 bulan menjabat sejak Agustus 2025. Catatan buruk menjadi alasan utama pemecatannya. Hanya 2 kemenangan dari 10 laga, disertai 4 hasil imbang dan 4 kekalahan. Kekalahan telak 0-4 dari Gimcheon Sangmu menjadi titik akhir perjalanan STY di klub raksasa K-League itu. Meski datang dengan reputasi besar sebagai mantan pelatih Timnas Korea Selatan dan Indonesia, hasil di lapangan tak berpihak padanya. Publik pun mulai meragukan kemampuannya mengelola tim di level klub setelah cukup lama berkiprah di tim nasional. 2. Dituduh kasar, Shin Tae-yong angkat bicara. Tak hanya soal performa, Shin juga dituduh memiliki gaya komunikasi buruk, bahkan disebut melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada pemain Ulsan. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu menepis keras tudingan tersebut. Filosofi sepak bola saya adalah saya tidak boleh menyumpahi atau melukai pemain. Orang-orang menyebut saya punya kepemimpinan seorang abang, ujar STY dalam wawancara bersama KBS. Ia juga menyinggung hubungannya yang akrab dengan para pemain Indonesia dulu. Bahkan di Indonesia, saya sering bercanda dengan para pemain meski tak mengerti bahasa mereka. Dari situ kami menjadi dekat, katanya menambahkan. Pernyataannya ini menjadi bantahan tegas bahwa dirinya bukan sosok keras seperti yang diberitakan. 3. Orang-orang remehkan pengalaman saya di Indonesia. Shin Tae-yong juga menolak keras anggapan bahwa dirinya gagal karena taktiknya tak cocok dengan sepak bola Korea. Menurutnya, para pengkritik mengabaikan pengalaman besarnya selama melatih timnas Indonesia sejak 2020 hingga 2025. Bagaimana mungkin tim peringkat 127 FIFA
bisa mengalahkan Arab Saudi atau menahan imbang Australia kalau tanpa pengalaman dan taktik yang matang, tegas STY. Ia merasa pencapaiannya di Indonesia tidak mendapat pengakuan layak di mata publik Korea. Shin menilai kegagalannya di Ulsan bukan karena kemampuan taktik, melainkan karena kurang memahami dinamika internal klub. Kalau saya diberi kekuatan penuh, saya bisa bawa Ulsan finish di 6 besar, ujarnya penuh keyakinan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Shin Tae-yong mencerminkan sisi pahit dari dunia sepak bola profesional. Hasil instan seringkali lebih dihargai daripada proses panjang dan kontribusi nyata. Setelah 5 tahun membangun timnas Indonesia hingga disegani di Asia Tenggara, reputasinya justru diragukan di tanah kelahirannya sendiri. Padahal, pengalaman memimpin tim dengan sumber daya terbatas seperti Indonesia jelas mengasah kemampuannya dalam membaca karakter pemain, memotivasi tim, dan beradaptasi dengan kondisi sulit. Ironisnya, keberhasilan yang dibangunnya justru dijadikan bahan remeh oleh sebagian publik di Korea Selatan. Namun, di tengah tekanan dan kritik, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kedewasaan. Ia tidak membalas dengan emosi, melainkan dengan penegasan tentang prinsipnya, bahwa kepimpinan sejati lahir dari empati dan kedekatan dengan pemain, bukan dari kemarahan atau kekerasan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa perjalanan seorang pelatih tak hanya diukur dari trofi, tapi juga dari nilai dan filosofi yang ia bawa. Shin Tae-yong mungkin sedang jatuh, tapi semangat dan integritasnya menunjukkan bahwa ia belum kalah. Kadang dihormati karena keteguhan jauh lebih berharga daripada diakui karena kemenangan sesaat. Kisah Shin Tae-yong mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Ketika dunia meragukan kemampuanmu, itu bukan tanda untuk berhenti, justru panggilan untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari kata-kata mereka. Setiap perjalanan pasti punya masa sulit, dan tidak ada kesuksesan yang lahir tanpa kegagalan. Seperti STY, jadikan kritik sebagai bahan bakar untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Karena orang hebat bukan yang selalu menang, tapi yang tetap berdiri kokoh meski dijatuhkan. Percayalah, kerja keras dan keyakinan pada proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin tidak hari ini, tapi waktumu akan datang saat dunia akhirnya melihat apa yang sebenarnya kamu perjuangkan. Justin Hubner meledak karena tak dimainkan. Begini respons tegas Soemarji. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini tak hanya menyisakan kekecewaan di lapangan, tapi juga drama panas di luar lapangan. Bek andalan Garuda, Justin Hubner, meluapkan emosinya lewat media sosial karena tak diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Berikut 3 fakta menarik di balik insiden yang mengguncang ruang ganti timnas Indonesia ini. 1. Justin Hubner meledak di media sosial usai diparkir. Kekecewaan Justin Hubner pecah tak lama setelah peluit akhir berbunyi. Pemain berpaspor Belanda itu memilih menumpahkan amarahnya lewat Instagram Story dengan memposting ulang unggahan kekasihnya, Jennifer Koppen. Dalam unggahan itu, Jennifer menyindir keputusan pelatih yang tak memainkan Hubner, lengkap dengan tagar #23 nomor punggung sang pemain. Aksi tersebut langsung memantik reaksi publik. Banyak yang menilai Hubner sedang menyindir pelatih Patrick Kluivert, terutama karena ia sebelumnya selalu menjadi starter di 2 laga melawan Arab Saudi di era Shin Tae-yong. Namun kali ini, Kluivert memilih menurunkan Jay Itzes dan Kevin Dix di jantung pertahanan, membuat Hubner hanya bisa duduk di bangku cadangan. 2. Soemarji, ada benarnya tapi salah tempat. Manajer Timnas Indonesia, Soemarji, akhirnya buka suara menanggapi unggahan kontroversial tersebut. Ia tak menampik bahwa emosi Justin muncul karena rasa nasionalisme dan keinginannya membantu tim. Namun, ia juga menegaskan bahwa media sosial bukanlah tempat yang tepat untuk meluapkan kekecewaan. Apa yang disampaikan Justin ada benarnya dan juga ada tidak benarnya, ujar Soemarji.
Benarnya karena ia merasa jiwa nasionalnya terpanggil, tapi salahnya karena disampaikan ke publik. Mestinya hal seperti itu dibicarakan di internal. Menurut Soemarji, dirinya sudah berbicara langsung dengan Hubner. Sang bek pun mengakui kesalahannya dan segera meminta maaf kepada rekan setim serta publik Indonesia. 3. Justin Hubner akui kesalahan dan minta maaf. Tak butuh waktu lama, Justin Hubner akhirnya menuliskan permintaan maaf terbuka di akun media sosialnya. Ia menyadari bahwa unggahannya telah menimbulkan kegaduhan dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa di masa depan. Setelah unggahan saya kemarin, saya benar-benar ingin meminta maaf kepada seluruh rekan setim, staf, dan seluruh negeri, tulis Hubner. Itu keputusan emosional dari saya yang tidak akan pernah terjadi lagi. Saya selalu ingin yang terbaik untuk timnas dan negara ini. Permintaan maaf itu menjadi titik tenang di tengah suasana panas yang sempat melanda tim. Kini fokus seluruh pemain diarahkan kembali ke laga berikutnya melawan Irak, pertandingan penting yang bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya emosi para pemain ketika rasa nasionalisme bertemu dengan tekanan besar di level internasional. Justin Hubner sejatinya menunjukkan semangat dan kepedulian terhadap tim, namun cara penyampaiannya yang terbuka di media sosial menjadi bumerang. Unggahan emosional di tengah situasi sensitif seperti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan perpecahan di dalam tim. Dari sisi manajemen, respon Soemarji bisa dibilang cukup bijak. Ia tak serta-merta menyalahkan pemain, melainkan mengakui niat baik di balik tindakan yang keliru. Pendekatan seperti ini penting agar suasana tim tetap kondusif dan pemain merasa dihargai meski melakukan kesalahan. Namun, momen ini juga menjadi pengingat bahwa profesionalisme di timnas nasional bukan hanya soal kemampuan bermain di lapangan, tapi juga kedewasaan dalam mengelola emosi. Kekecewaan harus disampaikan lewat jalur yang tepat, bukan di ruang publik yang mudah memicu opini liar. Dari setiap kegaduhan selalu ada pelajaran berharga. Justin Hubner mungkin terpeleset oleh emosinya, tapi langkahnya untuk meminta maaf menunjukkan sikap dewasa dan rasa tanggung jawab yang kuat. Inilah yang membedakan pemain hebat dari pemain biasa, bukan karena tak pernah salah, tapi karena berani mengakui dan memperbaikinya. Timnas Indonesia pun bisa mengambil makna besar dari peristiwa ini. Kegagalan, kritik, bahkan drama di ruang ganti hanyalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan tim. Selama semangat juang dan rasa cinta pada merah putih tetap menyala, setiap badai bisa dilewati. Karena dalam sepak bola seperti dalam hidup, kekalahan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih kuat dan membuktikan diri di laga berikutnya.